Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang materi ekonomi internasional. Pada materi ini terdapat 3 subbab yang harus dipelajari, di antaranya perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan kerjasama ekonomi internasional. Lalu, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya. Bentuk nyata dari perdagangan internasional tercermin dalam kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa. Kemudian manfaat perdagangan internasional yaitu membangun hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menambah lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan nasional, mengoptimalkan produksi dalam negeri. Selanjutnya, terdapat faktor pendorong perdagangan internasional, di antaranya penghematan dalam biaya produksi, perbedaan sumber daya alam, perbedaan selera masyarakat, dorongan menjalin kerjasama antar negara, kelebihan produk domestik. Sedangkan, faktor penghambat perdagangan internasional yaitu konflik dalam negeri, kesenjangan kualitas sumber daya, kesulitan dalam sistem pembayaran, perbedaan mata uang dan nilai tukar, adanya organisasi ekonomi regional, penyebaran wabah penyakit. Terdapat 3 teori dalam perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, teori keunggulan komparatif, comparative advantage, dan teori Heckscher-Ohlin atau HO. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith berpendapat bahwa suatu negara akan untung jika mengekspor barang yang bisa diproduksi dengan biaya lebih rendah secara mutlak dan mengimpor barang yang lebih efisien diproduksi oleh negara lain. Di teori keunggulan komparatif, menyatakan negara sebaiknya fokus memproduksi barang dengan biaya relatif paling rendah dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri meskipun tanpa keunggulan mutlak. Sedangkan teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara cenderung mengekspor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah, dengan keunggulan komparatif ditentukan oleh faktor endowment dan intensitas produksi. Kemudian, terdapat kebijakan dalam perdagangan internasional, yaitu tarif, kuota, subsidi dan premi, larangan ekspor dan impor, devaluasi, diskriminasi harga, dan dumping. Tarif adalah pungutan atas ekspor dan impor yang membuat harga barang lebih mahal. Lalu, kuota adalah kebijakan pembatasan jumlah barang tertentu yang boleh diekspor atau diimpor dalam jangka waktu tertentu. Larangan ekspor dan impor diberlakukan untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta menjaga stabilitas ekonomi dari gangguan barang luar negeri. Subsidi dan premi. Subsidi adalah bantuan pemerintah kepada industri lokal berupa insentif untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Sedangkan premi adalah penghargaan bagi produsen yang mencapai target produksi atau kualitas tertentu. Devaluasi, kebijakan menurunkan nilai tukar mata uang nasional agar barang impor lebih mahal dan produk lokal lebih kompetitif daripada barang luar negeri. Diskriminasi harga. Kebijakan ini menetapkan harga berbeda untuk barang yang sama di pasar yang berbeda, guna menghindari tarif tinggi dan mengoptimalkan keuntungan melalui pengendalian harga. Dan yang terakhir, dumping. Strategi penetapan harga di mana suatu negara menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Contohnya, Jepang menjual produk senilai $700 di pasar domestik, tetapi menawarkannya seharga $650 di Amerika Serikat. Selanjutnya, masuk ke subbab neraca pembayaran. Apa saja yang terdapat di dalam neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran atau balance of payment adalah ringkasan sistematis aktivitas ekonomi suatu negara dengan pihak luar selama periode tertentu. Mencakup 3 transaksi utama: berjalan, modal, dan finansial. Neraca pembayaran ini berfungsi untuk sebagai alat pencatat transaksi luar negeri, untuk menilai dampaknya terhadap pendapatan nasional, menunjukkan peran hubungan internasional dalam perekonomian domestik. Kemudian, terdapat struktur neraca pembayaran, yaitu yang pertama, transaksi berjalan,
mencerminkan kondisi finansial negara terkait ekspor, impor, jasa, dan transfer sepihak dalam periode tertentu. Komponen yang terdapat dalam transaksi berjalan yaitu 1. Neraca perdagangan, mencatat ekspor sebagai kredit dan impor sebagai debit, yang menunjukkan surplus atau defisit perdagangan. 2. Neraca jasa, mencakup transaksi ekspor dan impor jasa serta pembayaran pendapatan ke luar negeri. 3. Neraca non-balas jasa, mencatat transaksi sepihak tanpa imbalan langsung, seperti hibah atau bantuan luar negeri. Struktur neraca pembayaran yang kedua yaitu transaksi atau neraca modal, capital account, mencatat penerimaan dan pengeluaran dana antar negara terkait pinjaman dan investasi jangka pendek maupun panjang. Kemudian yang ketiga, transaksi finansial, mencatat perubahan aset dan kewajiban luar negeri, meliputi investasi langsung, investasi portofolio, dan instrumen derivatif finansial. Jenis-jenis neraca pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu pertama, neraca pembayaran surplus, terjadi saat penerimaan luar negeri lebih besar daripada pengeluaran yang memperkuat cadangan devisa dan nilai tukar. Selanjutnya, neraca pembayaran defisit terjadi ketika pengeluaran melebihi penerimaan dan dapat diatasi melalui penggunaan devisa, pinjaman, atau kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, neraca pembayaran seimbang. Neraca dianggap seimbang ketika pembayaran dan penerimaan luar negeri setara. Nah, sekarang kita masuk ke subbab terakhir, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional mencakup apa saja ya? Mari kita bahas. Kerjasama ekonomi internasional mendukung stabilitas nasional dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, masyarakat perlu bijak membeli barang impor agar tidak melemahkan industri lokal dan meningkatkan risiko pengangguran. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga stabilitas dan kedamaian global, membangun hubungan persahabatan yang erat antar negara, saling melengkapi kebutuhan dan kekurangan antar negara, serta menghindari penerapan kebijakan yang dapat menghambat arus perdagangan internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi 5, yaitu pertama, kerjasama bilateral, kedua, kerjasama regional, ketiga, kerjasama subregional, keempat, kerjasama antarregional, dan kelima, kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan ekonomi antara dua negara yang saling menguntungkan, seperti Indonesia dan Jepang yang menjalin kerjasama. Kerjasama regional adalah kolaborasi antar negara di kawasan geografis yang bertujuan mendorong kemajuan bersama, seperti ASEAN di Asia Tenggara. Kerjasama subregional, kolaborasi antar negara dalam satu subkawasan geografis seperti BIMP-AGA, IMTGT, dan Benelux, yang bertujuan mendorong kemajuan wilayah secara bersama. Sedangkan kerjasama antarregional, hubungan antara negara di satu kawasan dengan negara dari kawasan lain, seperti ASEAN dengan Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Uni Eropa. Dan terakhir, kerjasama multilateral berkembang seiring globalisasi ekonomi yang melampaui batas geografis dengan contoh seperti WTO, PBB, IMF, dan APEC yang melibatkan banyak negara di dunia. Selanjutnya, terdapat juga bidang kerjasama ekonomi internasional, di antaranya yang pertama, kerjasama perdagangan, kedua, kerjasama produsen, ketiga, kerjasama keuangan, keempat, kerjasama pasar bersama, dan terakhir, kerjasama ketenagakerjaan. Kerjasama perdagangan, bentuk kolaborasi untuk bertujuan memperlancar arus barang antar negara dan mengurangi hambatan perdagangan. Kerjasama produsen dilakukan oleh negara penghasil komoditas tertentu untuk mengatur produksi dan menjaga stabilitas harga, seperti OPEC dan ANRPC. Selanjutnya, kerjasama keuangan, menyediakan dukungan dana bagi pembangunan, perdagangan, dan pembayaran utang melalui lembaga seperti IMF, ADB, dan ISDB.
Kerjasama pasar bersama bertujuan menciptakan perdagangan bebas antar negara dengan aliran bebas faktor produksi dan hasilnya, seperti AFTA, AEC, dan NAFTA. Terakhir, kerjasama ketenagakerjaan, mengatur pertukaran tenaga kerja antar negara, serta melindungi hak dan kewajiban pekerja melalui organisasi seperti International Labour Organization atau ILO. Lalu, lembaga atau badan kerjasama ekonomi antar negara ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional, dan yang kedua, lembaga atau badan kerjasama ekonomi internasional. Lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional ada beberapa, di antaranya ASEAN adalah organisasi negara Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, bertujuan memperkuat kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Keanggotaannya kemudian meluas hingga mencakup 10 negara. Kemudian ada EFTA, Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN yang dimulai pada KTT keempat tahun 1992. Bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN melalui perdagangan bebas dan efisiensi biaya. Selanjutnya, EMA dibentuk untuk mewujudkan pasar tunggal, meningkatkan daya saing kawasan, pemerataan pembangunan, serta integrasi dengan ekonomi global. Kemudian, ADB adalah lembaga keuangan Asia yang didirikan pada 22 Agustus 1966 yang menyediakan pinjaman, bantuan teknis, dan dukungan investasi untuk pembangunan ekonomi Asia. Lalu, APEC adalah dibentuk pada November 1989 untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik dengan target mewujudkan perdagangan bebas. Uni Eropa, organisasi kerjasama antara negara-negara di benua Eropa yang fokus pada bidang ekonomi dan sosial. Pembentukan organisasi ini dimulai dengan penandatanganan Traktat Roma pada tahun 1957 di Roma, Italia. SAARC didirikan pada 8 Desember 1985 oleh 7 negara anggota, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Asia Selatan dan menjadi dasar pembentukan kawasan perdagangan bebas melalui SAPTA dan SAFTA. Sedangkan, lembaga atau Badan Kerjasama Ekonomi Internasional, yaitu Bank Dunia, merupakan lembaga khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berada dalam struktur Economic and Social Council atau ECOC, yang bertujuan membantu pembangunan dan rekonstruksi negara anggota lewat penyediaan investasi produktif dan pinjaman untuk sektor swasta. Bank Dunia dibantu lembaga keuangan untuk mencapai tujuannya seperti berikut. IBRD didirikan pada 27 Desember 1945 dan mulai beroperasi pada 6 Juni 1946 yang membiayai pembangunan dan pemulihan ekonomi negara anggota. International Development Association atau IDA dibentuk pada 15 September 1960 yang memberikan pinjaman lunak dan hibah bagi negara berkembang. International Finance Cooperation atau IFC berdiri pada tahun 1956 yang mendukung pembiayaan sektor swasta. Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA berdiri pada tahun 1985 yang menjamin investasi asing. International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID berdiri pada tahun 1966 yang menangani penyelesaian sengketa investasi. International Monetary Fund atau IMF berperan menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar global, serta memberikan bantuan bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. Islamic Development Bank atau ISDB dibentuk pada 24 Juli 1975 yang mendukung pembangunan negara anggota OKI berdasarkan prinsip syariah. United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO dibentuk pada 24 Juli 1967 yang berfokus pada pengembangan industri dan UMKM untuk pengentasan kemiskinan. OPEC didirikan pada 14 September 1960
untuk mengkoordinasikan produksi dan distribusi minyak agar efisien dan stabil secara global. World Trade Organization (WTO) mengatur dan mengawasi perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang, serta memberikan bantuan teknis bagi negara berkembang. Economic and Social Council (ECOSOC) adalah badan PBB yang mengkoordinasikan kerjasama ekonomi dan sosial global, serta mengawasi berbagai badan khusus seperti WHO, ILO, FAO, dan UNESCO. Akhirnya, telah selesai pembahasan materi ekonomi internasional. Terima kasih atas perhatiannya.